terima kasih untuk kesempatannya untuk memberikan waktu kepada saya untuk per-teaching hari ini. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya bertindak sebagai guru kelas dan Bapak Ibu semua bertindak sebagai siswa kelas 5. Oke, saya izin share screen. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Ibu Guru lihat macam kurang-kurang semangat. Jadi ketika Ibu Guru bilang semangat pagi, anak-anak jawab pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Bisa? Bisa, Bu. Sebelumnya Ibu Guru mau baca pantun. Buah pepaya, buah alpukat diambil dari pohon yang tinggi. Mari belajar penuh semangat. Salam sehat dan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap mau belajar? Siap, Bu Guru. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sarapan apa? Roti, Bu. Ada yang makan roti, ada yang makan pisang goreng, nasi kuning. Jadi sebelum belajar itu harus sarapan dulu dari rumah ya, supaya tidak lemas, supaya penuh semangat. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kenapa kita harus berdoa? Supaya dimudahkan nanti dalam pelajaran. Semoga cepat dimengerti pelajarannya. Ibu Guru minta siapa yang bisa pimpin dalam doa? Ya, Nurmita. Pimpin temannya berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Nurmita sudah pimpin temannya Iya, berdoa. Bu. Bu Guru akan absen dulu. Rispa. Hadir, Bu. Asrina. Bu. Ita. Hadir, Bu. Sepertinya semua hadir ya. Iya, Bu. Hadir semua, Bu. Ya. Oke. Sekarang kita menyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Ananda Ita bisa pimpin temannya menyanyi dulu. Bisa, Bu. Baik, teman-teman. Mari kita bernyanyi bersama dengan lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci jaga perwira. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ananda Ita sudah membantu Ibu Guru. Nah, sebelum kita belajar, tadi pelajaran pertama agama ya. Tadi Ibu Guru dengar kelas ini kayak banyak yang ribut. Jadi sebelum belajar itu, pertama kita akan buat kesepakatan kelas. Jadi kita sepakat dulu apa saja peraturan yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru mau tanya, kira-kira apa yang bisa membuat kelas kita supaya kelas kita jadi terasa nyaman untuk belajar? Tertib dalam kelas. Nah, berarti harus tertib, tidak boleh ganggu-ganggu teman. Anak Asman,
Nggak boleh ganggu-ganggu teman lagi ya. Kemarin Ibu Guru dengar ini Asman sering ganggu-ganggu Ita. Jadi nggak boleh lagi ya. Jadi harus tertib. Kemudian apa lagi? Ibu, Bu. Ya, Mendengarkan Ibu Guru. ya harus mendengar Ibu Guru. Apalagi? Nah, kemarin Ibu Guru izinkan membawa HP ya. Kemarin Ibu Guru suruh boleh bawa HP, tapi HP-nya itu hanya boleh digunakan pada saat pelajaran. Jadi tidak boleh bermain HP kalau belum disuruh. Ya, jadi sepakat? Sepakat. Ya, bermain HP. HP. Ya, ini adalah peraturan kita ya. Jadi ini harus kalian ingat. Nah, kalau kita sudah sepakat, berarti kalau ada yang melanggar, berarti harus Hukum. Mau tidak dihukum? Tidak mau, Bu. Nah, kalau tidak mau dihukum, berarti harus ikuti peraturan atau kesepakatan kelas kita. Bisa? Bu Guru. Oke, kalau begitu Bisa, Bu. kita lanjut belajar. Ibu Guru sebelumnya mau tanya, pelajaran kita sebelumnya apa? Rispa, Ananda Rispa, ada bisa sebutkan apa pelajaran kita sebelumnya? Gangguan kesehatan pada jantung, Bu. Oh, gangguan kesehatan pada jantung. Apa saja itu? Penyakit, Bu, ada namanya hipertensi. Ada hipertensi, apa lagi? Ada jantung koroner. Ada jantung koroner. Itu Jiku ingat, Bu. Oh, ya. Jadi Ananda Rispa cuma ingat 2. Jadi ada lagi siapa yang bisa sebut? Jadi pelajaran kita sebelumnya Hipotensi, Bu. ya ada hipotensi. Dan varises. Varises, Bu. Jadi gangguan-gangguan itu yang menyerang sistem peredaran darah. Ada yang menyerang jantung dan ada yang menyerang pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah kita atau jantung kita atau sistem peredaran kita mengalami gangguan, otomatis peredaran darah kita juga akan terganggu dan itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, coba perhatikan ada peribahasa di layar yang Ibu Guru tampilkan. Apa itu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kira-kira ada yang tahu artinya itu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cuma konver, Kak. Tidak bisa kata gabung lagi. Ananda Reski bisa tahu apa artinya ini? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini berhubungan dengan penyakit ya. Jadi apa yang biasanya diobati? Penyakit, Bu. Penyakit, Bu. Nah, karena kita sudah tahu itu ternyata mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau misalnya sakit harus diobati, berarti harus beli obat lagi. Terus kalau sakit rasanya enak tidak? Tidak, Bu. Semua orang tidak mau sakit, jadi alangkah baiknya dicegah terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Ananda Maisaro, bisa tolong bantu Ibu Guru bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Maisaro ke WC, Bu. Oh, Maisaro, tidak ada yang... Bu. Ya, silakan. Reski, Bu. Reski, silakan. Ananda Reski. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan mencari tahu tentang gangguan kesehatan pada darah manusia, peserta didik dapat menyimpulkan cara mencegah gangguan kesehatan pada darah manusia dengan tepat. Dengan kegiatan penugasan, peserta didik dapat membuat daftar tabel gangguan kesehatan pada darah manusia dan cara pencegahannya dengan tepat.
Setelah mengamati contoh, peserta didik dapat mengidentifikasi pantun dengan benar. Dengan kegiatan mencoba, peserta didik mampu membuat pantun sesuai tema dengan tepat. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Ananda, Reski sudah membacakan. Jadi ada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang gangguan pada kesehatan darah dan tentang pantun. Tadi kan Ibu Guru sudah membacakan pantun di awal pembelajaran kita toh. Jadi kita hari ini akan belajar tentang gangguan kesehatan pada darah manusia dan belajar tentang pantun. Nah, sebelumnya coba anak-anakku sekalian perhatikan ilustrasi yang ada di slide. Coba diperhatikan baik-baik. Ada di situ ada 3 orang anak yang mau bermain. Ada yang berbaju hijau itu namanya Ani, yang berbaju merah itu namanya Lina, dan yang berbaju biru itu namanya Budi. Mereka kira-kira mau bikin apa ini? Mau bermain, Bu. Mau bermain, tapi kelihatannya ada yang kelihatannya tidak sehat, ada yang sakit kayaknya. Ya, katanya badannya lemas, lelah, dan pusing. Nah, kira-kira penyakit apa yang dialami oleh Lina? Ataukah ada anak-anakku sekalian yang pernah mengalami gejala tersebut? Atau pernah melihat orang yang mengalami gejala tersebut? Asman pernah, Bu, begitu. Tidak sarapan ke sekolah. Oh, Asman pernah begitu ya. Nah, Tidak sarapan, Ibu. Apakah penyakit yang dialami oleh Lina ini ada hubungannya dengan peredaran darah? Mari kita mencari tahunya. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan berdiskusi. Sebelumnya itu, Ibu Guru akan memperbolehkan anak-anak sekalian nanti untuk mencari tahu dari berbagai sumber. Jadi boleh nanti anak-anak gunakan HP, tapi HP-nya digunakan hanya pada saat pelajaran ya, berhubungan dengan pelajaran. Jadi tidak boleh bermain HP, bermain PUBG. Nah, kemudian Ibu Guru akan bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan berhitung 1 sampai 4, dimulai dari depan. 1, 2, Ya, terima kasih. Jadi, yang menyebut angka 1 tadi itu adalah kelompok 1. Kalau yang nomor 2, kelompok 2. Jadi ada 4 kelompok semua ya. Nah, kelompok 1 di samping kirinya Ibu Guru, kelompok 2 di samping kanannya Ibu Guru, kelompok 3 di pojok kiri, dan kelompok 4 di pojok kanan. Ayo semua duduk dalam kelompoknya masing-masing. Jangan ribut ya, masing-masing tertib, ingat kesepakatan kelas kita tadi. Baik. Kalau sudah, Ibu Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja yang akan dikerjakan nanti. Jadi mohon baca soalnya baik-baik, baca petunjuk baik-baik di dalam LKPD itu, kemudian nanti diisi sesuai dengan permintaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Coba perhatikan, ini adalah LKPD yang ada di depan kalian, di depan anak-anak semua. Tadi kan kita sudah belajar tentang, sudah ada ilustrasi tentang gangguan kesehatan. Nah, Ibu Guru harap anak-anak bisa mencari tahu. Jadi Ibu Guru perbolehkan, boleh buka buku teks, boleh buka internet, boleh buka bahan ajar yang tadi Ibu Guru sudah bagikan di awal. Jadi cari tahu sendiri kira-kira apa saja gangguan kesehatan yang menyerang darah manusia. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar gangguan pada jantung, ada juga gangguan pada pembuluh darah, dan ada juga gangguan pada darah. Coba dicari tahu, Ibu Guru beri waktu 3 menit.
Bisa? Bisa, Bu. Jadi setidaknya ditulis 5 di situ ya. Ibu guru, cek jangan ada yang bermain dalam kelas. Siapa yang bawa HP? Oh, Nurmita bawa HP, ya boleh digunakan HP-nya. Boleh, masing-masing Bu. kelompok ada buah HP. Boleh gunakan 1 HP saja. Yang lain bisa membaca buku teks. Ya, Bu, Bisa kelompok membaca 1 bahan saya ujian. bawa HP, Bu. Ya, boleh digunakan HP-nya. Ananda Reski. Sudah selesai? Jika sudah selesai diisi. Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. sekarang tugas kalian sudah tahu nih jenis-jenis penyakit tadi. Sudah dituliskan 5. Sudah, Bu. Nah, Sudah. tugas anak-anak adalah membuat tabel. Nah, di dalam tabel itu nanti anak-anak bikin jenis gangguan atau penyakit yang menyerang peredaran darah manusia tadi, yang menyerang kesehatan darah. Dan cara pencegahannya, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, berarti anak-anak harus cari tahu cara pencegahannya kira-kira apa ya. Ada yang tadi sudah tuliskan penyakit apa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah. Oh ya, dicari tahu lagi, kira-kira apa pencegahannya ini? Kalau tadi ada yang Ibu Guru lihat tulis anemia. Anemia itu, pernah dengar penyakit anemia, kira-kira pencegahannya apa kalau kekurangan zat besi? Berarti pencegahannya apa? Seperti itu ya. Dan penyakit yang lainnya. Nah, baik, jika sudah selesai ditulis, silakan diperiksa baik-baik. Didiskusikan dengan temannya. Apa saja jenis penyakitnya diperiksa baik-baik sebelum Ibu Guru suruh tampil di depan mempresentasikan. Jadi yang ditulis di situ adalah jenis gangguan atau penyakit yang menyerang darah manusia, bukan darah hewan ya, darah manusia ya. Diperiksa baik-baik, didiskusikan baik-baik. Ya, jangan berantem. Reski dan Nita, jangan berantem ya. Ya, jadi Iya, Bu. baik-baik. Kelompokku, Bu. Ya, bagaimana Nandaita? Reski, Bu. Reski Ana, Bu. Mau naik tampil, Bu. Karena Oh. dia mau sampai, Bu. Jadi sudah mina kerja, Bu. Oh iya. Ananda Reski sudah tampil, sudah selesai duluan. Jadi Ibu Guru persilahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan, Ananda Reski. Iya, Bu. Jenis gangguan yang pertama, anemia. Ya. Pencegahannya mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam, Bu, sayur bayam. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, leukemia. Pencegahannya menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Sudah, Ya, Bu? bagus sekali, Ananda Reskiana. Nah, apakah ada anak-anak lain yang mau menanggapi persentase dari kelompok 1 tadi? Sudah betul jawabannya kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Sama kalau jawabannya begitu, kelompok 2, Bu. nah, mari kita bahas ya. Jadi, gangguan kesehatan pada darah manusia itu ada yang disebabkan karena faktor keturunan dan ada yang disebabkan karena faktor non keturunan. Apa saja dari faktor keturunan itu? Ternyata penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan yang menyerang darah manusia itu ada 2, yaitu hemofilia dan talasemia. Hemofilia itu penyakit atau kelainan pada darah manusia yang ditandai dengan darahnya sulit berhenti atau darahnya sulit membeku. Jadi ketika anak-anak mungkin pernah terluka, mungkin darahnya keluar tapi habis itu berhenti.
Nah, namun sayangnya pada penderita hemofilia ini ternyata punya kelainan, jadi darahnya sukar untuk berhenti. Nah, kemudian ada juga namanya thalassemia. Thalassemia ini juga penyakit keturunan, jadi ditandai dengan sel darah merah yang mudah rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada juga karena faktor non keturunan, itu bisa saja karena pola hidup yang tidak sehat, makan makanan yang tidak sehat, kemudian tidak sering membersihkan, makanya banyak nyamuk, jadi ada penyakit anemia, kemudian ada leukemia atau biasa disebut kanker darah, dan ada demam berdarah. Nah, ini contoh penyakit anemia. Jadi penderitanya sering pusing, lelah, lemas, bahkan wajahnya terlihat pucat. Ya, itu karena apa? Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian ada namanya juga kanker darah atau biasa disebutnya leukemia. Itu karena apa? Sel darah putih yang diproduksi itu lebih banyak daripada sel darah merah. Kemudian demam berdarah atau biasa disebutnya DBD, biasa orang menyebutnya DBD. Penyakit ini disebabkan oleh penularan virus yang dibawa oleh nyamuk, namanya nyamuk Aedes aegypti. Jadi ketika seseorang terkena penyakit demam berdarah, dia akan demam tinggi. Ya, karena virus ini menyerang komponen darahnya yaitu trombosit dan keping darah. Nah, kemudian hemofilia tadi Bu Guru sudah jelaskan, darahnya sulit membeku ketika terjadi luka, dan thalassemia. Ya. Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Tadi kita sudah tahu, sudah ada temannya yang mempresentasikan tadi, jadi bagus sekali ya. Jadi tadi waktu diskusi memang betul-betul diskusi sehingga jawabannya benar. Jadi anemia bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, misalnya bayam, serta harus istirahat yang cukup. Kemudian leukemia atau kanker darah bisa melakukan pencegahan dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan rajin olahraga. Kemudian demam berdarah, pencegahannya bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan membasmi sarang nyamuk, dan bisa dilakukan dengan kegiatan 3M. Pernah dengar kegiatan 3M? 3M itu apa? Menguras, Mengubur, dan Menutup. Betul sekali. Kemudian ada penyakit thalassemia dan hemofilia. Nah, tadi kan penyakit thalassemia dan hemofilia ini penyakit keturunan. Kita tidak bisa cegah karena ini bisa saja diwariskan dari orang tua. Tapi gejala dari penyakit ini bisa dikurangi. Misalnya thalassemia bisa dilakukan dengan melakukan pengobatan dan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Kemudian hemofilia. Hemofilia ini bisa juga dicegah dengan cara menghindari pendarahan. Artinya bagaimana caranya supaya orang itu tidak terluka, menghindari benda-benda tajam di sekitarnya, karena kalau sudah terluka darahnya nanti akan sulit untuk terhenti. Kemudian olahraga, boleh olahraga tapi olahraga yang ringan-ringan saja supaya jangan cedera, olahraga jangan berat-berat. Oke, sampai di sini sudah dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Sudah? Ya. Kita akan sudah Bu. belajar lagi, tapi Ibu Guru lihat sudah ada yang semangatnya sudah hilang. Ibu Guru mau ajarkan tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi ketika Ibu Guru bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. So, kemudian kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Prok, prok. Kalau Ibu Guru bilang selamat malam, tepuk tangannya 3 kali. 1,
2, 3. Bisa? Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam 3 kali. Bisa? Bisa, Bu. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Ya, harusnya Tadi tidak ada. tidak ada, Bu. sore. Ada. Selamat sore berarti tidak usah tepuk tangan. Berarti banyak yang sudah tidak konsentrasi. Bu. Tidak fokus. Oke. Kita akan lanjut belajar. Karena tadi Ibu Guru sudah berpantun di awal pembelajaran. Jadi sebelumnya juga kita sudah pernah belajar pantun. Jadi ciri-ciri pantun. Perhatikan pantun. Ada yang bisa baca pantunnya? Ananda Saya, Asrina. Bu. Saya, Bu. Main di kebun bersama Ramsi, memanen buah dengan Gala. Rajin konsumsi makanan bergizi, badan sehat tidak masalah. Cakep. Terima kasih Ananda Asrina. Jadi, Masak air. nah, berdasarkan pantun ini kita bisa menjelaskan ciri-ciri pantun. Siapa yang masih ingat ciri-ciri pantun? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Ananda Asrina. Terdiri dari 4 baris, Bu. Ya, apalagi? Baris pertama dan kedua Pertama dan disebut kedua adalah sampiran. Ketiga dan keempat disebut isi. Ya, jadi mana Bersajak AB. mana yang merupakan isi dari pantun ini? Rajin konsumsi makanan bergizi, badan sehat tidak ada masalah. Sehat tidak ada masalah. Bagus anak-anak. Tepuk tangan untuk semuanya, pintar semuanya. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Jadi ini disebutnya 1 bait. Kemudian setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Itu persyaratannya ya. Kemudian baris pertama dan kedua itu disebutnya sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun dan bersajak AB. Mana yang disebut sajak? Perhatikan yang warna merah di sini. Yang warna merah itu adalah sajaknya. Jadi ada akhiran-akhirannya di situ. Sampai di sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nah, coba ada lagi pantun di sini. Perhatikan baik-baik contoh pantunnya ya. Ananda Nurmita, bisa bacakan pantunnya lagi? Hari pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Cakep. Jadi anak-anak sekalian sudah bisa tahu apa ciri-ciri dari pantun tersebut yang dibacakan oleh Ananda Nurmita tadi? Tahu, Bu. Sudah, Bu. Ananda Rispa, bisa sebutkan apa ciri-ciri pantun berdasarkan pantun ini? AB, Bu. Ya, bersajak AB. Kemudian apa lagi? Terdiri dari 4 baris. Ya, ada 4 baris. Apa lagi? Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Ya. Kemudian 3 dan 4 isi pantun. baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, pintar semua anak-anakku. Nah, guru tanya, Ananda Mugi, coba mana isi pantun tersebut? Isi pantunnya adalah bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Sudah betul Ananda Maisaro, sudah betul jawabannya Ananda Mugi. Sudah betul, Bu Guru. Ya, jadi isi pantun tersebut ada di baris ketiga dan keempat, yaitu bangunlah pagi setiap hari dan jangan lupa berolahraga. Sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu Guru anggap sudah paham dan Ibu Guru akan kasih tahu, akan menyuruh anak-anak sekalian membuat pantun. Namun Ibu Guru kasih tahu dulu caranya. Bagaimana cara membuat pantun? Tadi kan cuma baca pantun. Kira-kira bisa tidak buat pantun? Langkah-langkah membuat pantun itu harus, langkah pertama itu adalah pertama harus pahami dulu ciri-ciri pantun. Jadi ada persyaratannya pantun tadi harus terdiri dari 4 baris, kemudian setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 huruf kata, dan ada yang disebut sampiran, ada yang disebut isi, dan yang paling penting ada juga yang disebut bersajak AB. Kemudian tentukan temanya. Nah, nanti Ibu Guru yang akan tentukan temanya, pantun apa yang akan dibuat. Dan yang langkah berikutnya adalah anak-anak bisa membuat bagian isi pantun terlebih dahulu. Setelah itu baru membuatkan sampirannya. Perhatikan contohnya. Sudah ada isi pantunnya, ya. Ini temanya tentang kesehatan. Jadi isi pantunnya dibuat terlebih dahulu dan perhatikan yang di belakangnya ini sajaknya nanti. Jadi nanti ketika membuat sampiran harus memperhatikan juga akhiran katanya. Kira-kira kata apa yang berakhiran AT pada baris pertama dan nanti baris kedua itu berakhiran dengan rang. Kira-kira apa? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Jalan-jalan ke pasar Jumat, tidak lupa membeli kerang. Kalau kamu mau sehat, olahraga dari sekarang. Sudah dipahami anak-anakku? Sudah, Bu. Sudah bisa membuat pantun sendiri? Sudah bisa. Bu. Bagus sekali. Mari kita membuat pantun. Jadi nanti pantun yang anak-anak buat itu nanti diisi di LKPD-nya ya. Dituliskan di situ. Baik, Bu. Tentunya satu pantun saja, tapi temanya adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah supaya terhindar dari penyakit. Tadi ingat caranya bagaimana? Buat isinya terlebih dahulu. Ibu Guru beri waktu 3 menit untuk mengerjakannya, membuat pantun. Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Ya, yang sudah selesai. Siapa berani angkat tangan untuk baca pantunnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Ananda Reski. Silakan Ananda Reski. Baik, pantun yang saya buat itu bunyinya begini, Bu. Pagi hari berangkat sekolah, tiba di sana buka pagar. Jika rajin makan buah, tubuh akan menjadi bugar. Cakep, betul sekali. Ada yang ingin menggapi apakah pantun yang dibacakan Reski tadi sudah betul? Sudah sesuai dengan ciri-cirinya? Sudah, Bu Guru. Sesuai, Bu. Nah, Ibu Guru mau 1 orang lagi. Siapa yang mau? Atau semua tadi bikin pantun sudah selesai? Sudah, Bu. Oh iya, semuanya sudah selesai bikin pantun. Anak-anak Ibu Guru memang hebat. Ananda, Ita, bisa baca pantunnya yang dibuat tadi? Saya, Bu. Ganti Ita. Oh, Ita ini belum selesai ternyata. Ita Belum bisa selesai, Ita, Bu. Main terus dari Ita tadi. ini lupa kesepakatan kelas kita tadi. Selalu Ganggu Kak bermain. Asman, Bu. Oh, Asman. Ambilkan nggak pulpen, Bu? Nanti itu setelah pulang, Asman tinggal dulu ya dengan Ita. Tidak, Bu. Sebenarnya dia suka-suka, Ibu. Oke, Nurmita, silakan bacakan pantunnya. Iya, Bu. Pergi sekolah dengan semangat. Sarapan pagi dengan roti. Kalau ingin jantungmu sehat, olahraga dijaga setiap hari. Ya,
Betulkah pantun yang dibacakan oleh Nurmita sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun? Sudah betul, Bu. Sudah sesuai dengan tema? Sudah. Sudah. Sekali beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa Saya, Bu. menyimpulkan? Ya, Saya, Bu. Nurmita. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tadi kita belajar tentang gangguan pada peredaran darah dan pencegahannya. Contohnya gangguannya yaitu penyakit anemia. Cara pencegahannya yaitu dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Pelajaran kedua kita yaitu pantun. Ciri-ciri pantun yaitu 1. Bersajak ABAB, kedua terdiri dari 4 baris, 3 baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan 4 adalah isi. Itu saja aku tahu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Ananda Nurmita. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah belajar, kalian sudah belajar tentang kesehatan. Jadi peredaran darah kita itu bisa saja terganggu. Jadi yang menyerang darah itu ada berbagai macam penyakit, misalnya anemia, leukemia, demam berdarah, thalassemia, dan hemofilia. Jadi penyakit tersebut sebelum menyerang kita harusnya bisa dicegah. Dan tadi sudah belajar cara pencegahannya, rajin olahraga, makan makanan bergizi, makan sayur dan buah, dan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang pantun. Tadi pantunnya sudah belajar mengidentifikasi pantun, sudah tahu ciri-ciri pantun. Pantun itu terdiri dari ada namanya sampiran, ada namanya isi, bersajak ABAB, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, kemudian terdiri dari 4 baris. Kemudian Ibu Guru akan memberikan soal evaluasi. Soal latihan ini anak-anak kerjakan secara mandiri ya, jangan nyontek-nyontek. Jadi dikerjakan secara mandiri supaya Ibu Guru bisa mengetahui apakah anak-anak semua sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda Rispa dibantu bagikan kepada teman-temannya soal evaluasi yang akan kita kerjakan. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Nah, perhatikan baik-baik, dikerjakan dengan baik soal-soalnya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Sudah? Sudah, Bu. Nah, Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Tenang? Tadi sudah bikin pantun ya, jadi nanti Iya, Bu. bisa gunakan pantunnya pada saat istirahat boleh. Kemudian kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ibu Guru harap besok, Ibu Guru mau kasih ingat nih, besok kita akan menggambar dan membuat poster. Jadi besok anak-anak bawa spidol atau pensil warna ya, supaya kita bisa mewarnai posternya. Tapi itu besok, tapi nanti disiapkan spidol atau pensil warnanya ya. Iya, Bu. Nah, silakan disimpan bukunya, pulpennya, dan pensilnya ke dalam tas. Perhatikan, kemudian disimpan. Setelah itu nanti setelah pulang, jika ada yang belum dapat jemputan, silakan menunggu di depan. Jangan berkeliaran di mana-mana, nanti orang tuanya cari. Kemudian yang jalan kaki pulang,
Jalan di pinggir jalan, jangan jalan di tengah-tengah, jangan dorong-dorong teman. Nah, Asman tidak dorong-dorong teman lagi, toh? Ya. Kemudian Tidak, Bu. Ita Ya. yang selalu cubit-cubit, Ci. Oh, Ita. Baik, anak-anak. Jadi setelah pulang ke rumah, kalau ada PR-nya dikerjakan. Kemudian jangan lupa pembelajaran kita hari ini dipelajari kembali di rumah supaya jangan dilupakan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Kita akan menutup pembelajaran kita. Bu Guru mau baca pantun lagi. Pergi ke kota membeli gitar. Saat di jalan ketemu Anoa. Anak-anak ibu yang pintar, teruslah belajar dan rajin berdoa. Oke, Bu. mari kita tutup pembelajaran kita. Ananda Rispa pimpin teman-temannya berdoa ya. Baik, teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah, mari kita berdoa. Doa dimulai.